Jadi sengaja ya kita memang banyak aktivitas, banyak teriak-teriak. Bisa gimana? Kalau teriak tuh apa? Sekarang ada loh di luar negeri, satu kotak besi di setiap kantor tuh ya, kantor-kantor tertentu, yang kedap suara stressful, gitu ya. Jadi nggak apa-apa teriak-teriak, cocok lah kita ya, supaya keluar semua ekspresinya gitu ya. Proses ya, yang mesti ya. Kalau nggak salah proses ya, berproses kan, sampai ujung jadi uang dan sebagainya. Kalau yang ini bicara tentang teamwork, gimana setiap bagian harus saling supportnya seperti apa. Kalau yang ini tadi lebih hampir sama ya, teamwork juga ya. Nah ini yang saya bilang ya, kalau kita mau tahu kemampuan kita tuh sebenarnya kalau dimunculkan seperti ini keluar nggak sih? Ini anehnya ya. Tapi problemnya kenapa? Pak, kenapa ya kita nih sebenarnya kalau saya dengerin teman saya ngomong, saya denger cerita dia, dengar solusi dia, pintar kok, ngerti kok. Tapi kenapa masalah kita berbelit-belit terus? Apa penyebabnya? Ayo. Kita tahu setiap orang punya kemampuan, tapi kenapa masalah kita kok kayaknya nggak ada ujung pangkalnya ya? Muncul masalah lagi, kenapa kira-kira? Hah? Apa? Banyak drama. Oke, kenapa? Nggak apa-apa, satu banyak drama ya. Nah, drama juga jadi masalah. Komunikasi nggak jelas, good. Ya, 50.000. Apalagi? 100, sorry 100. Udah sore ya. Apalagi? Yang membuat sebenarnya kita tahu. Tadi saya yakin pada saat nanya itu bukan nanya, just klarifikasi, karena dia sudah tahu jawabannya sebenarnya. Pasti ini ya, benar ya. Kenapa? Kolaborasi, good. Ya, 100.000. Apa lagi? Knowledge-nya kurang, tapi sorry tadi saya dengar setiap jawaban presentasi ini teman-teman menguasai semua loh, menguasai terus di bidangnya masing-masing loh ya, di areanya masing-masing ya. Tapi nggak apa 100.000. Komitmennya oke, good. 100.000 lagi. Ayo kumpulin nih hadiah menanti. Hadiahnya minggu depan ya? Minggu depan. Ayo sebelah sini belum nih, ayo. Apa kira-kira membuat kok kita kusut terus padahal masing-masing ngerti masalahnya? Selalu berpikir pada hal-hal yang negatifnya. Oke, sisi negatifnya, sisi masalahnya, bukan solusinya apa? Good, ya. 100.000. Oke, tapi saya lihat PD-nya ada kok teman-teman ini sebenarnya. Tapi PD apa? Dalam konteks apa? Personal. Belum PD kalau kita dalam konteks kolaborasi. Belum kelihatan tuh. Karena ada pressure, ada kan beda ya. Kalau kita orang bisa PD secara pribadi, tapi begitu dalam meeting, yang satu nyalahin, yang satu neken, kita cenderung ngambil aman gimana? Diam aja. Eskalasinya mungkin delegasi sampai eskalasi. Good, delegasi eskalasi. 100.000. Oke. Sales bener nih. Kalau apa? Saya nggak tahu bener atau enggak, yang penting ngomong duit lah ya. Oke, ini saya jelaskan ya teman-teman ya. Kita harus tahu dulu, kita ini bukan kerja one man show. Nah, itu kuncinya ya, bukan kerja one man show. Makanya kenapa saya lihat ya, kan sering banyak keluhan dari perusahaan ngerekrut orang, lalu sekian bulan si atasan komplain, Pak, nggak bagus Saya cek nggak bagusnya di mana? Wah, nggak bisa apa-apa. Sebentar dulu, lihat IQ-nya bagus, ininya bagus, apa yang berproblemnya? Nah, karena apa? Kita bicara terus, ini habis. Kita bicarain dulu deh. Piramid ya. Ujung paling atas siapa? Dalam konteks bisnis kita, bisnis loh ya. Hati-hati. Dalam bisnis kita ini. No, client. This is about client. Harus di posisi paling atas dulu. Karena kalau tidak di posisi paling atas, yang terjadi kita ribut sendiri di antara kita.
Jadi apapun yang kita lakukan itu selalu berfokus kepada kita kan lagi service klien deh, klien yang mau kita support. Nah, kadang-kadang harus ngingetin gitu ya. Lalu level kedua, siapa perusahaan diwakili oleh siapa itu? Manajemen. Ini bicara manajemen. Ya. Nah, kalau di bawah sini, ya, ini sebenarnya kalau kita bicara soal siapa sih yang lebih menjadi core dibanding yang lain. Nah, sekarang siapa? Kalau di Intelek yang mengklaim core-nya bidang kita siapa? Core. Nah, bisa macam-macam nih. Produk mengklaim, gua dong, lu nggak ada gua mau jualan apa? Betul nggak? Tapi kita bisa mengklaim juga, kalau nggak ada yang jualan, lu mau punya produk, siapa yang jual? Nah, artinya gimana di sini? Betul, kita harus bicara tim. Nah, disinilah yang menjadi titik kompleks gitu ya. Nah, tim ini jalannya tadi dari sales. ini kan bicara begini ya. Semua tim ya, ada sales, marketing, satu lagi production, teknik, supporting dan lain sebagainya. Nah, inilah yang pasti kita ngerti dulu. Porsi kita yang paling berat itu adalah bagaimana di tengah ini bisa saling berkolaborasi. Kuncinya di situ. Ya. Tapi Pak, ya, jadi ada satu masalah juga yang kadang-kadang nggak mudah. Apa coba? Ini udah kolaborasi nih. Tiba-tiba kita butuh decision. Decisionnya nggak ada di sini. Ya, ke atas, selesainya sendiri. Boleh kan? Ya, selesai ini deh, gitu ya. Nah, kita harus paham dalam tim ini bukan terus kita rigid bahwa gua sales punya aturan main, nggak di AC ya sudah. Atau teknik, ya kalau misalnya harganya nggak oke ya gua nggak mau ngerjain. Nah, nggak bisa gitu juga. Ya, karena kita bicara satu piramid yang besar seperti ini. Ya, dan semua ini sifatnya dinamis. Tidak ada dalam perusahaan apapun juga yang bisa perfect semua. Saya belum pernah menemukan tuh. Saya banyak ke perusahaan konsultan ini, masalahnya di setiap perusahaan selalu sama. Decisionnya nggak jelas, decisionnya nggak ada, tidak ada keputusan, bolak-balik ke kita, temennya nggak support. Hampir semua 90% pasti mirip-mirip lah. Mau perusahaan multinasional, mau BUMN, mau pemerintah, mau hampir semuanya sama. Nah, sekarang kalau kita udah tahu cycle problemnya di sini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang di improvement? Improvement ada semua. Ini kan bicara orang-orang. Yes, 100.000. Problemnya adalah komunikasi dulu ya. Komunikasi. Ini nggak gampang loh. Kalau kita personal disuruh komunikasi gampang. Tapi begitu kita bicara dengan lintas departemen, apa yang terjadi? Miskom. Nanti dulu bos. Gue punya kepentingan, nggak bisa begitu. Tapi ini harus cepat loh. Konsumen begini, nggak bisa. Kadang-kadang kita ribut di sini, yang jadi korban siapa? Ini problem besar. Dia jadi korban. Ya, nah kita coba balik sekarang. Ya, kalau saya belajar begini, kita boleh ribut dungkir balik di sini, beresin masalah, segera di improvement, segera coba. Tapi jangan pernah sekali-kali mengorbankan siapa? Karena klien adalah orang yang atau klien adalah orang yang menggaji kita. Jadi prinsipnya itu, ya. Di sini akan muncul banyak dinamika lah. Saya saya pengalaman ya. Saya banyak bantu konsultan perusahaan. Tapi ketika kita bereskan lalu bisa semuanya tiba-tiba semut, nggak bisa juga. Tapi mengurangi lah ya, karena tahu iya. Karena kita ini terjebak dengan dua area apa? Konflik apa yang selalu akan muncul ketika kita bekerja dalam satu organisasi bersama-sama? Depannya Kak, ini Kak, ini Kak. Oke, good. Saya ngomong kepentingan. 100.000 deh. Kepentingan.
Bukan. 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 Belakangnya N. Yang kita udah belajar hari ini sebenarnya. Bukan. Ke-nya benar. Bukan. Ini udah kepentingan bawah. P. Bukan. R. Yes. Kepribadian. Kan kita udah belajar, setiap orang itu punya karakter masing-masing. So what? Kita nggak bisa merubah orang. Even saya psikolog juga, saya tidak pernah punya keinginan sekali merubah orang. Ya sudah, orang punya sifatnya sendiri, punya karakternya sendiri. Saya harus pahami. Yang penting kita tahu, kita bisa kolaborasi. Yang kedua, bicara kepentingan. Memang bagian sales itu tugasnya, bagian keuangan tugasnya. Nah sekarang, dua-duanya sebenarnya bisa saling kolaborasi nggak harusnya? Harusnya, gitu kan ya. Jadi dua ini adalah yang menciptakan konflik berulang-ulang yang kita nggak bisa. Makanya kadang-kadang saya sering bilang, solusinya gampang. Apa solusinya kalau udah begini? Bahwa konflik itu selalu ada karena dua ini nggak bisa hilang. Solusinya apa? Nah, satu N. Sama yang kedua N juga. Ini depannya B, ini depannya E. Oh, kata kedua maksudnya. Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia N titik B titik. O. Ya. B. A. P. No baper 100.000. Salah satu cara supaya kita bisa kerja walaupun ribut segamanya juga karena kita menghadapi kepribadian komunikasi adalah no baper. Ya, ngomong-ngomong, jelasin, orang boleh setuju nggak setuju, dan selesai. Yang kedua, no juga sama no. P. Bukan. Bukan. No personal. Jangan, kalau kita sedang konflik, jangan masuk ke ranah personal pribadi. Kita itu konflik karena kita punya kepentingan dan punya kepribadian berbeda-beda, punya target, punya sasaran segala macam. Ya sudah, fine. Cuman itu satu-satunya obatnya. Ya, ini sudah banyak diterapkan banyak perusahaan. Saya selalu ngomong begini. Maksudnya? Iya, ini susah nih. Nah, kecuali ada tipe-tipe orang yang memang dari sononya lahir dengan gaya baper gitu kan ya. Nah, itu repot. Tapi sebaik, ya betul. Susah-susah gampang sebenarnya. Tapi saran saya memang dua ini, cuma ini obatnya nih. Kalau mau tahu obatnya apa menghadapi situasi gini, cuma ini. Kita boleh ribut gontok-gontokan, selalu ingat kita sedang melayani support klien loh. Ya, daripada kita sibuk, yuk kita berantemnya tunggu dulu sore ya. Yuk kita fokus dulu. Nah, harusnya begitu.